packing ke Kalimantan paket PLTS. Kita mau ngeset inverter 2000 watt dari pesanan Papua ya. Nanti kita akan review untuk pengujian inverter 2000 watt menggunakan kompor induksi atau kompor listrik. Hari ini kita mau melanjut ini menguji inverter off-grid pesanan Bapak Muhammad Rakib dari Nabire, Papua. Ini ya Pak, kapasitas 2000 watt, sistem 48 volt. Untuk depan ada wattmeter sama MPPT. Untuk bagian dalam ini ada output beban negatif positif dari panel surya, negatif positif dari baterai. Ini MCB sudah kita kasih keterangan. Ini kit inverter. Juga ada pengaturan suhu untuk kipas. Ini kita menggunakan satu baterai ya, lithium 54 Soto. Kita akan mencoba menggunakan kompor induksi. Yuk kita siapkan dulu untuk kompornya. Untuk box panel ini kita menggunakan 40 kali 50 cm. Wah, pindah nih Bu, ini masa. Kita mau coba pakai kompor induksi berapa watt? Ini ya? Ya. Ini outputnya ya di sini. Kita mau memasak ini. Masak apa ini? Nanti bisa dilihat di beban pemakaian di wattmeter ini serta hasil produksi panel surya. Untuk panel surya kita menggunakan kapasitas 2500 WP ya. Ini sepertinya mau masak mie ini. Untuk gelombang output itu di belakang dia sinus. Oh, ternyata udah nyala. Beban ini ya, bebannya 800 watt naik turun. Produksi panel surya kita 600 watt. Jadi ada kekurangan 200 watt, itu diambilkan dari baterai. Berapa kWh total pemakaian nanti? Ini start di 60 watt hour ya. Untuk masak mie instan. Coba tambah lagi. Itu 1000 watt. Nah, ini sama ya. 1000 watt di sini. Ini juga 1000 watt. Berapa kWh ya? Nah, ini udah jalan lagi 10 watt hour untuk energi yang dibutuhkan. Panel surya produksinya naik turun. Jadi untuk sistem MPPT ini berkapasitas 60 ampere atau maksimum panel surya itu di 3000 WP dengan VOC panel maksimum di 130-an volt lah. Untuk kapasitas inverter sendiri ini karena spek yang diminta 2000 watt ini. 2000 watt dengan sistem baterai 48 volt.
stabil beban, continue 1000 watt. Oke, udah mendidih. Wah, masak mie instan dulu. Bebannya masih stabil 1000 watt. Untuk pemakaian di inverter ini ya, 1000 watt. Energi udah meningkat. Panel surya, nah ini 200 watt naik turun karena kondisi mendung. Masak mie instan. Ijo-ijo ini ndi? Watt-hour untuk energi yang dibutuhkan. Jadi tadi setarnya di 60 Watt-hour ya. Jadi total energi sudah 107 Watt-hour untuk masak mie. Rasa matang-matang. Wis. Ipin mau? Nah, ini lanjut kita mau uji load beban ya. Jadi ini untuk mie instan pemakaian energi sudah 120-an Watt-hour. Panel surya terus produksi. Yuk kita load beban. 900 tambah 1600, 1800. Panelnya produksi ini 1800. Jadi hasil dari panel surya langsung dipakai ke beban pemakaian. Coba tang ampere, Win. Jadi mau kita lihat baterai ini kepake berapa ampere di baterai, jalur baterai. Nah, 0 ampere ya. Jadi di baterai nggak ada beban pemakaian. Jadi hasil produksi dari panel surya itu langsung kepake untuk beban kita ini ya. Panel 1900. Ini bebannya 1800. Tambah lagi overwatt karena ini speknya hanya 2000 watt, makanya kita limit di 2000 watt. Terjeda 5 detik baru dia akan on kembali. Oke, sudah on lagi. Panas nyiprat kuahnya. Ini ya, mie-nya udah matang. Langsung kita santap dulu sekalian buat sarapan. Maaf ya, Pak. Jadi jika di lokasi nggak ada jaringan PLN seperti beberapa daerah di
Nabire Papua, itu untuk bagian yang jauh dari kota emang lokasinya itu nggak ada PLN. Walaupun ada PLN biasanya sering padam, jadi PLN itu hanya hidup di saat malam hari aja, antara jam 6 sore sampai dengan jam 11 malam. Nah, jadi buat teman-teman jika ingin membangun PLTS cukup mudah dan simpel, bisa menggunakan sistem off-grid seperti yang kita demokan tadi dengan kapasitas 2000 watt, komplit MPPT, itu harganya cukup murah, nggak nyampe 7 jutaan. Nah, untuk baterai sendiri yang lithium itu yang secondnya di angka 7 jutaan. Terus untuk kapasitas panel suryanya itu menyesuaikan nanti beban pemakaian ya, jadi total energi pemakaian harian. Karena efektivitasnya panel surya itu berada antara 3-4 jam penyinaran, yaitu jika menggunakan panel 1000 WP, energi per hari yang mampu diproduksi oleh PLTS ini antara 3 sampai dengan 4 kWh. Buat teman-teman yang ingin konsultasi maupun bertanya-tanya untuk spek lain, bisa langsung hubungi nomor yang di bawah ini, atau bisa lihat di link Tokopedia kita yang ada di sebelah. Sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja.